Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan UAS Manajemen Logistik dengan materi perencanaan isu dan logistik. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah analisa risiko. Analisa konsumen dimulai dari menentukan produk apa yang laku di pasaran, berapa besaran pasaran, dan di mana saja penyebaran penjualannya. Analisis konsumen ini memengaruhi strategi terhadap distribution mix, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, besaran pasar mempengaruhi fasilitas produksi dan rencana produksi. Bagaimana tren penjualan sehingga dapat menentukan berapa banyak dan kapan barang diproduksi. Yang kedua, besaran jumlah produksi dan perkiraan penjualan mempengaruhi jumlah inventory, safety stock, dan service level inventory yang paling optimal. Yang ketiga, penyebaran lokasi penjualan mempengaruhi bagaimana sistem dan distribusi. Apakah membutuhkan distribution center, strategi konsolidasi atau break bulk, pertumbuhan backhaul, dan moda transportasi yang digunakan. Dan yang terakhir, pertimbangkan juga apakah fasilitas yakni gudang, distribution center, dan moda transportasi harus dimiliki sendiri oleh perusahaan atau menyewa, atau memakai jasa pihak lain atau outsourcing. Selanjutnya ada beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi ruang gerak dalam logistik, namun bukan menjadi penghalang bagi perkembangan dunia logistik. Misalnya yang pertama ada peraturan pemerintah. Salah satunya adalah pengiriman barang ukuran besar di kota dibatasi waktu dan durasinya. Maksud hal ini adalah untuk menghindari adanya kemacetan di dalam kota. Selanjutnya, perusahaan asing tidak diperbolehkan memiliki aset atau pembatasan investasi asing untuk jenis gudang berpendingin dan moda transportasi, sehingga perusahaan asing harus bekerja sama dengan perusahaan lokal. Selanjutnya yang kedua ada perilaku masyarakat dan kondisi alam. Yang pertama, pada hari raya ada tradisi mudik yang mendorong penjualan beberapa jenis produk seperti obat-obatan yang dibutuhkan pemudik di sepanjang jalur mudik. Kenaikan penjualan berarti jumlah produksi harus naik, maka inventory juga akan naik, dan inventory diarahkan mendekati lokasi yang dilalui pemudik. Dan bencana alam mendorong peningkatan kebutuhan barang-barang kesehatan yang dikirim ke lokasi yang tertimpa bencana. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan tindakan koordinasi yang ekonomis untuk meminimalkan dan mengendalikan terjadinya risiko atau akibat dari terjadinya risiko. Kemudian di sini kita bisa lihat ada manfaat analisis risiko. Yang pertama adalah menciptakan nilai tambah kepada segenap stakeholder karena tersedianya evaluasi penanganan hambatan dan alokasi sumber daya yang efisien. Yang kedua, menunjukkan komitmen kepada stakeholder. Yang ketiga, mempertahankan nama baik. Yang keempat, meningkatkan kontrol terhadap sebuah proses. Yang kelima, menyediakan manfaat melebihi harapan konsumen. Yang keenam, mengurangi potensi kerugian. Yang ketujuh, menyediakan deteksi dini terhadap munculnya hambatan. Dan yang kedelapan, meningkatkan kemampuan untuk menyediakan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada jenis risiko. Yang pertama ada risiko permintaan. Misalnya, tingkat permintaan yang tiba-tiba naik mengakibatkan penambahan yang tiba-tiba naik mengakibatkan penambahan pengiriman barang harus segera dilakukan. Yang berarti dibutuhkan transportasi yang harus siap sedia atau menyewa jasa transportasi dari perusahaan lain. Sebaliknya, jika permintaan menurun, inventory berlebih tidak terjual dan hal ini akan menimbulkan inventory tambahan. Kemudian yang kedua ada risiko proses transformasi atau make. Misalnya,
Produksi bahan mentah menjadi barang jadi yang tidak sesuai dengan target jumlah dan atau kualitas, sehingga penjualan pun menjadi terhambat. Yang ketiga ada risiko lingkungan, misalnya keamanan perjalanan dalam pengiriman barang, bencana alam, perubahan cuaca yang ekstrim. Erupsi Gunung Merapi di Bali pada November 2017 mengakibatkan 445 penerbangan dibatalkan dan pengiriman barang melalui kargo terhambat dan menyebabkan kerugian yang besar. Kemudian yang keempat ada lokasi, misalnya risiko keterlambatan keluarnya izin, akses transportasi yang minim, dan fasilitas infrastruktur atau ketersediaan, misalkan ketersediaan air minum dan aliran listrik juga minim. Dan yang kelima ada gudang risiko penerimaan masyarakat sekitar terhadap kehadiran gudang. Yang keenam ada risiko transportasi, misalnya terdapat premanisme, infrastruktur jalan yang rusak, bencana alam, lead time tidak menentu untuk tujuan Indonesia Timur karena moda transportasi yang terbatas. Dan yang ketujuh ada risiko inventories, misalnya bahan mentah untuk impor mengakibatkan lead time semakin tinggi sehingga meningkatkan harga jualnya. Selanjutnya kita masuk ke materi langkah strategis manajemen risiko. Yang pertama ada risk identification, yaitu mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang mungkin timbul dan mendokumentasikannya dalam daftar risiko. Beberapa teknik mengidentifikasi risiko diantaranya: yang pertama ada review dokumen, yaitu informasi identifikasi risiko melalui dokumen perencanaan, dokumen terdahulu, perjanjian atau kontrak, dan surat pemberitahuan dari pemerintah. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan informasi dari pelaku yang berpengalaman di bidang terkait atau dari karyawan yang sudah memiliki pengalaman. Yang ketiga, checklist, yaitu menyusun informasi dari mereka yang terlibat langsung dalam sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir ada asumsi, yakni misalkan asumsi harga sebuah barang dengan menggunakan skenario, kondisi normal, kondisi yang tidak diinginkan, dan kondisi yang paling diinginkan. Berbagai risiko logistik yang dapat muncul berkaitan dengan komponen logistik itu sendiri, yaitu yang pertama ada internal, yakni fasilitas, contohnya pabrik mengalami gangguan produksi. Yang kedua ada inventory, contohnya jumlah inventory di gudang tidak sama dengan yang tercatat dalam sistem. Yang ketiga ada transportasi, contohnya kerjasama outsource moda transportasinya terhambat. Yang keempat ada sistem informasi, contohnya teknologi informasi yang susah digunakan karena karyawan tidak paham akan penggunaannya. Dan terakhir, unitisasi, yakni contohnya tidak tersedianya kemasan yang sesuai dengan dimensi barang. Kemudian ada juga faktor eksternal, yakni kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, kondisi alam, dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya yang kedua ada risk categorization, yakni mengelompokkan risiko ke dalam kategori-kategori dengan pendekatan risk assessment. Risk assessment adalah proses penentuan nilai risiko secara kuantitatif dan kualitatif dan mengenali ancaman kejadian risiko. Risiko secara kuantitatif dikelompokkan berdasarkan parameter kemungkinan terjadinya dan akibat yang ditimbulkan terhadap kelancaran proses logistik jika sebuah kejadian memang terjadi. Kemudian yang ketiga ada risk probability and impact assessment. Menilai kejadian risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya atau risk probability dan dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran proses logistik jika risiko tersebut terjadi. Yang keempat ada risk prioritization. Menentukan prioritas risiko, yaitu mengurutkan semua risiko menurut tingkat probabilitas kejadian dan atau akibat yang ditimbulkan. Misalkan, risiko pertama adalah risiko E,
Risiko prioritas kedua adalah A dan C, dan prioritas terendah adalah B dan D. Maka tindakan antisipasi diutamakan terhadap risiko A, C, dan E. Kemudian yang kelima ada risk response planning, yakni untuk setiap risiko yang menjadi prioritas, dilakukan langkah-langkah sesuai kriteria pengelompokan risiko. Jika kemungkinan terjadinya tinggi, maka harus dilakukan tindakan mengurangi kemungkinan tersebut. Jika dampaknya tinggi, maka harus dilakukan tindakan untuk memperkecil kerugian yang ditanggung. Yang keenam ada risk response tracking, yakni membuat rencana tindakan dan periode pelaksanaan risk mitigation. Kemudian yang kedua, mempersiapkan tindakan jika risiko itu muncul atau contingency plan. Yang ketiga, mendokumentasikan informasi yang muncul ke dalam risk register. Kemudian yang ketujuh ada risk monitoring. Di dalamnya terdapat memastikan semua syarat dan prosedur dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengevaluasi tindakan yang diterapkan dalam menghadapi risiko sebagai masukan bagi analisis risiko berikutnya. Selanjutnya, memvalidasi asumsi yang dipakai dan risk probability dan impact assessment. Dan terakhir, mengkomunikasikan informasi kepada semua pihak. Dan tahapan ke-8 yaitu risk control, yakni mengambil tindakan perbaikan setelah resiko atau kejadian terjadi. Kemudian menilai akibat kejadian resiko dari sisi biaya dan juga waktu. Selanjutnya mengidentifikasi resiko yang mungkin muncul akibat tindakan perbaikan. Selanjutnya memperbaiki rencana penanggulangan resiko. Dan yang terakhir mengkomunikasikan proses dan rencana yang baru kepada semua pihak yang berkepentingan. Materi selanjutnya adalah logistik global. Transportasi maritim atau jalur laut memainkan peran dominan dalam proses distribusi internasional. Peraturan internasional terkait pengangkutan barang diatur dalam The Hague Visby Rules yang menyatakan bahwa carrier memiliki daya tawar yang lebih besar dibandingkan dengan shipper. Peraturan ini secara eksplisit melindungi kepentingan carrier dan menyatakan kewajiban minimal yang ditanggung carrier. Dengan meningkatnya perdagangan dunia, maka semakin banyak volume perpindahan barang, sehingga kebutuhan kapal berukuran besar untuk membawa barang pun semakin meningkat. Dengan semakin besarnya ukuran kapal, dibutuhkan jalur kapal yang semakin besar. Maksudnya di sini adalah kedalaman wilayah di sekitar pelabuhan, lebar, dan kedalaman jalur laut atau kanal. Selanjutnya ada materi mengenai third party logistik atau 3PL. Perusahaan 3PL mampu menurunkan biaya penanganan dan biaya kirim barang per unit karena mereka melayani pengelolaan barang dalam jumlah besar. Tuntutan untuk menawarkan biaya yang kompetitif sekaligus pelayanan yang memuaskan konsumen. Jadi di dalam 3PL ini, suatu perusahaan 3PL menerima barang dari beberapa perusahaan. Misalkan ada perusahaan sepatu, kemudian perusahaan makanan, perusahaan minuman, dan semua barang-barang dari perusahaan tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dikirimkan sekali jalan oleh perusahaan 3PL untuk menyampaikannya ke destinasi-destinasi yang dituju oleh perusahaan asal. Keunggulan pelayanan yang disediakan oleh pihak 3PL adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kejelasan status pengiriman barang dan inventory. Apakah barang sedang dalam perjalanan, sedang disimpan sementara di gudang atau pabean, atau sudah diterima. Yang kedua, kinerja pengiriman barang yang baik dengan biaya yang optimal. Pihak 3PL mampu mengurangi biaya pengiriman per unit karena mengumpulkan dan mengirim barang dari berbagai perusahaan atau organisasi, sehingga jumlah unit terkirim besar dan biaya transportasi tidak naik secara signifikan.
Kemudian yang ketiga, menyediakan jaringan distribusi dengan biaya rendah karena strategi jangka panjang, teknologi yang baik, dan kemampuan kerjasama dengan organisasi distribusi di negara lain. Dan yang keempat, menyediakan pelayanan terkait jasa pabean, kemasan, dan juga asuransi. Selanjutnya kita masuk ke materi logistik di Indonesia. Untuk menjadi bagian dari jalur perdagangan dunia, maka kondisi logistik di Indonesia harus mampu mengakomodasi kebutuhan, tuntutan, dan tantangan logistik yang efektif dan efisien. Namun, Indonesia masih berkutat pada sekitar pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Untuk jarak yang sama, atau yang kurang lebih sama, biaya pengiriman kontainer dari Jakarta ke Padang mencapai 600 US dollar, sementara dari Jakarta ke Singapura dibutuhkan hanya 185 US dollar. Selanjutnya, harga jual jeruk Cina jauh lebih murah di toko-toko buah di Jakarta ketimbang jeruk dari Medan ataupun Pontianak. Kemudian, harga 1 kg daging sapi lokal mencapai Rp120.000, sementara harga daging sapi impor dari Malaysia atau Australia hanya sekitar Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, kualitas pelabuhan Indonesia dan infrastruktur jalan raya masih buruk, sedangkan biaya transportasi memegang peranan sekitar 50% dari biaya logistik. Ranking kualitas pelabuhan Indonesia ada di peringkat 95 dibandingkan dengan Singapura di peringkat pertama, Malaysia di peringkat ke-19, dan Thailand di peringkat 43. Kemudian, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah selama 8 hari. Sedangkan di Thailand hanya membutuhkan 5 hari, Malaysia membutuhkan 4 hari, dan Singapura hanya membutuhkan 1 hari. Dwelling time yakni adalah waktu yang diperlukan oleh barang untuk diproses dan dapat dikirim kembali keluar dari pelabuhan. Dan ketiga, di tingkat kabupaten hanya ada 49% dari jalan kabupaten yang memiliki kondisi yang memadai. Beberapa penyebab utama tingginya biaya logistik yang diakibatkan oleh sistem transportasi yang buruk. Yang pertama, biaya logistik di pelabuhan tinggi Indonesia belum memaksimalkan transportasi melalui laut sehingga sistem transportasi laut kurang diperhatikan. Di antaranya bisa dilihat dari infrastruktur pelabuhan yang buruk. Akibat tingginya dwelling time sehingga kapal harus menunggu lama untuk penanganan barang. Selain itu, handling yang tidak efisien menyebabkan kerugian atau kerusakan selama penanganan. Yang kedua, backhaul buruk. Ketika sepatu diangkut dengan truk dari Jawa Timur ke Jakarta, maka sekembalinya truk ke Jawa Timur juga sebaiknya mengangkut barang atau backhaul. Biaya truk seperti biaya spur dan bahan bakar dibebankan kepada jumlah unit barang yang dikirimkan ke lokasi tujuan dan yang dibawa truk kembali ke lokasi awal. Jika truk kembali ke Jawa Timur tanpa membawa barang, maka biaya truk dibebankan ke jumlah unit barang yang lebih sedikit. Akibatnya, harga jual pun naik. Dan yang terakhir, banyaknya intermediasi, yakni perantara, agen, makelar, dan sebagainya dalam sistem logistik. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.